Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor Chapter 633, yang dimana di sini dimulai kompetisi gathering nih ya. Jadi si Jovan udah bawa beberapa muridnya untuk dibawa ke Double Dragon Gathering, atau kita singkat aja gathering ya. Apa ya? Biar ya Dragon Gathering aja. Nah, di sini Jovan juga ditemenin oleh para tetua atau High Friendable nih ya. Di sini jadi untuk mengawal ya, High Friendable juga kocak-kocak. Kalian bisa ngelihat sendiri ya kan. Nah, di tengah-tengah perjalanan Jovan juga memberikan pil yang dimana pil itu beracun, tapi sebenarnya ada hal baik di dalam pil itu ya. Maksudnya gini, jadi si Jovan ini mau ngetes si murid-muridnya ini biar sembari ngelatih lah ya, biar nanti makin kuat pas nyampe ke Dragon Gathering tersebut ya. Jadi bukan hanya asal dia ngasih pil yang dimana pil itu dia bilang beracun bisa ngebunuh, sebenarnya nggak gitu guys, karena pengen ngeliat apakah muridnya ini bisa bertahan ya, apakah bisa semakin menjadi lebih kuat, karena lawan-lawannya nanti di Dragon Gathering itu semakin lebih kuat dari dia ya. Meskipun si Jovan kali ini membawa murid dalam juga ya, yang udah ibaratnya dia udah gabung ke pelayan, tapi tetap itu nggak bisa diandelin ya. Kelihatan dari Jovan ngemanipulatif di mereka ya, membuat mereka tunduk. Itu udah kelihatan mereka tuh secara dasar itu masih lemah dan juga masih kelihatan sembrono. Dan juga kali ini juga kalau gue lihat ternyata bukan hanya dari sekte demonik ya, tapi sekte-sekte yang emang murim juga datang nih ya, entah itu ortodoks atau gue lupa pokoknya. Karena gue lihat ada mungkin cewek, atau bukan mantan Jovan ya, bukan pacar juga, tapi cewek itu suka sama Jovan. Sekte yang ada dulu di Kekaisaran yang demi Jovan dia rela nukerin nggak tahu barang apa, jadi dia tuh harus masuk ke sekte tersebut ya. Dan kali ini bakalan ketemu nih kayaknya nih. Nah, dia tuh dari sekte kebenaran ya, ibaratnya dari sekte kebenaran, beda sama Jovan. Nah, di sini serunya juga nih, ada fakta baru juga. Dan ternyata tahu kan kalian yang anaknya pelayan tuh, yang punya anak kayak si pelayan tuh, yang anggotanya pelayan tuh punya anak, dan anaknya itu dilatih sama Jovan yang di awal si Jovan masuk sekte demonik. Nah, ternyata orang tuanya itu dari sekte kebenaran guys, murim mungkin ya, sekte murim. Gue nggak tahu, belum ditampilin karakter mamanya dia atau istrinya, si botak, tau kan si botak hitam. Nah itu tuh lucu juga ya, ternyata kayak seru nih, bakalan seru ke depannya ngelihat mereka bertarung serta ketemu masa lalu mereka nih. Apalagi Jovan juga bakal ketemu si namanya siapa ya, Cece atau siapa ya, aku lupa. Cece, kita panggil Cece. Pokoknya rambutnya tuh warna-warna ke biru-biru mudaan, ke pink-pink gitu nih, yang emang suka banget sama Jovan lah. Dia juga kan tetua dari sekte yang di Kekaisaran, yang sekarang mengikuti Dragon Gathering juga. Nah, pastinya ketemu dong di pertarungan tersebut. Yang di pertarungan tersebut gue nggak tahu sampai mana nantinya, tapi karena yang udah baca novelnya, katanya nanti ada beberapa orang ya yang pengen ngebunuh si cewek ini ya, yang disukain Jovan. Nah, Jovan ini nggak terima kali ini. Nah, Jovan bakal nyelamatin. Ibarat Jovan tuh nggak peduli lagi sama sekte demonik lah ya ibaratnya. Apalagi dia udah memiliki token perwakilan dari ketua sekte, yang dimana token tersebut bisa memerintah apa aja ya, kecuali ketua sekte ya guys ya, karena dikasih token tersebut. Jadi para tetua High Friendable pun yang tadinya bingung kenapa si Jovan bawa para pelayan yang nggak berguna ibaratnya, tapi Jovan dengan nunjukin token aja pada tunduk guys. Nah, berarti token itulah yang bakalan dimanfaatin sama Jovan. Tapi di sini kan Jovan cuma bawa beberapa doang ya, nggak banyak. Gue nggak tahu kenapa nggak banyak ya, kemungkinan gitu guys, biar menghindari kericuan atau pembantaian di seluruh sekte. Nah, gue nggak tahu siapa yang bakalan jadi wasit atau penengah di nantinya, karena di sini sekte demonik aja nggak jadi penengah, berarti ada nih anggota atau sekte yang lain yang lebih kuat. Nah, sedangkan para ketua sekte kayaknya nggak ikut juga di sini, nggak boleh mungkin peraturannya. Takutnya nanti yang ada bentrokan juga, melihat murid-muridnya dibantai. Makanya di ketua sekte udah berundingan mungkin di awal, kalau
Dragon Gathering ini diadain, nggak boleh ketua sektenya ikut. Mungkin hanya ranah tertentu dan mungkin bawa salah satu perwakilan, itu pun cuma buat jadi pengawal. Takutnya nanti di perjalanan ada yang nyerang mereka guys. Biasa begitu ya kalau murid tuh lagi perjalanan ini, tatonya biar menghemat ibaratnya, biar menang di juara kompetisi, dia mereka bakal saling ngebunuh. Nah, di sini serunya juga Jovan, mungkin ini adalah misi terakhir dia guys ya. Tapi di sini ketua sekte juga gue lihat kayak tertarik juga biar Jovan tuh jadi ketua sekte. Itu hanya anggapan dari keluar dari kulitnya doang guys. Tapi rencana di dalamnya sebenarnya ketua sekte ini kayaknya enggak benar-benar suka sama Jovan. Maksudnya enggak, kayak belum rela untuk digantikan menjadi ketua sekte ya. Malah dia pengen banget si Jovan pergi, tapi kayaknya enggak mungkin dilepasin pergi gitu aja. Apalagi ketua sekte ini kan licik ya, yang pastinya bakalan dibantai juga nih, dibunuh. Pokoknya antara dua nih, Jovan harus jadi bawahan ketua sekte yang setia, dijadiin tetua ya, sampai nanti masa si ketua sekte ini pensiun, baru si Jovan diangkat sama ketua sekte. Atau kemungkinan setelah Jovan dibiarkan keluar dari sekte demonik, dia bakalan dibunuh diam-diam sama ketua sekte. Nah, untungnya di sini Jovan pun mungkin udah bikin rencana nih ya, karena Jovan tahu sendiri liciknya gimana. Nggak mungkin dia bilang percaya gitu aja lah ya sama si ketua sekte. Menurut gue nanti bakal dibantai si ketua sekte, kecuali yang lain ya. Kayaknya nggak mungkin kalau yang lain kayak si para high venerable yang emang udah mulai tunduk lah sama dia, ngormatin dia. Terus para tetua yang ikut gathering juga suka sama Jovan. Karena menurut gua para tetua ini kayak naruh harapan sama Jovan ke depannya buat bikin sekte demonik lebih besar lagi. Oke, nah nanti kemudian bakalan ada scan yang sedikit ya, pertemuan sama Jovan sama cewek nih. Gue juga udah sabar sih kan, tapi di sini kan paling Jovan, karena Jovan ini tipe yang ambisius, gue belum tahu apakah bakalan ditunjukin perasaan dia di sini. Tapi si Jovan emang udah ada janji dia mau nolongin si Cici, siapa tuh namanya cewek ini, dan nantinya emang cewek inilah yang bakalan jadi pasangan si Jovan, tapi belum diliatin mungkin untuk saat ini ya. Tapi katanya sih si Jovan tuh bakal rela ngeratain seluruh sekte demi cewek ini nih. Wow, bakalan seru ya ke depannya. Belum pernah ngeliat si Jovan suka sama cewek, jatuh cinta gitu. Si iblis ini ya, yang awalnya emang maniak ilmu, maniak kultivasi, maniak kekuatan, bakal jatuh cinta. Oke, mungkin juga sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, website, aplikasi UX UI ya, dan desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada cara-caranya mulai dari nol. Dan juga gue ngajarin gimana caranya ngasihin duit dari desain ini ya. Oke, terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.